Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaizatul Safira dengan nomor induk mahasiswa 1902050667. Saya dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai MATLAB. Dan di sini saya menggunakan MATLAB R2010A. MATLAB adalah singkatan dari Matrik Laboratori dan merupakan bahasa pemrograman yang dibuat dengan tujuan sebagai alat bantu perhitungan yang rumit atau simulasi dari suatu sistem yang ingin disimulasikan. Pada menu MATLAB ini terdapat menu bar, command window, command history, workspace. Command window ini adalah jendela utama untuk melakukan perintah, sedangkan workspace ini tempat menyimpan seluruh data variabel yang telah didefinisikan dalam memori komputer. Kemudian, untuk menghapus command window ini, kita dapat menggunakan CLC. Kita tinggal mengetik CLC di sini, kemudian kita enter, maka otomatis command window ini akan terhapus. Kemudian untuk menghapus workspace ini, kita dapat mengetik clear pada command window, kemudian kita enter, maka command workspace ini akan otomatis terhapus. Dan selanjutnya editor. Editor ini digunakan untuk membuat file yang akan digunakan untuk membuat program yang dijalankan. Nah, ini kalau kita membuat folder baru, kita dapat menggunakan di sini. Nah, ini editornya. CLC, kemudian enter, maka tampilan di command window akan terhapus. Kita akan membuat satu file, misalkan kita buat program vektor dan matrik. Untuk membuat pendahuluannya, kita dapat menambahkan tanda persen ini tidak akan muncul di command window. Kemudian kita enter, kita save dulu. Untuk menamai file ini, kita tidak dapat menggunakan file yang tertera di sini. Kita hapus. Kita save. Nah, kemudian kita akan membuat satu program. Contohnya, misalkan kita buat contoh skalar. Misalkan B sama dengan 2. Kita save dulu, kemudian kita run. Nah, ini merupakan skalar, contoh skalar. Bisa juga misalkan B sama dengan, kita menggunakan kurung kerawal, B sama dengan kurung kerawal 2, kita save, lalu kita run. Nah, maka hasilnya tetap sama.
Kemudian kita buat contoh lain. Misalkan kita akan buat contoh vektor baris. Jangan lupa tambahkan persennya. Contoh vektor baris. Misalkan di sini kita buat Z1 sama dengan kurung kerawal 2 spasi 3 spasi 4 kurung kerawal lagi. Kemudian kita save dan kita run. Nah, ini merupakan tampilan dari vektor barisnya. Bisa juga kita buat misalkan Z2 sama dengan kurung kerawal 2, 3, 4 kurung kerawal lagi. Kita save, kemudian kita run. Nah, hasilnya sama, berarti dia bisa menggunakan spasi ataupun menggunakan koma. Kemudian kita buat contoh lain. Misalkan kita akan membuat contoh transposnya. Contoh transpos. Dan enter. Misalkan kita mentranspos transpos Z2, Z3 sama dengan Z2 transpos. Untuk transpos kita bisa menggunakan tanda petik. Kemudian kita save dan kita run. Nah, ini bentuk transposnya. Transpos dari Z2. Transpos itu adalah dari baris menjadi kolom. Kemudian contoh lain, misalkan kita membuat contoh vektor kolom. Contoh vektor kolom. Misalkan di sini Z4 sama dengan 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan untuk vektor barisnya, kita dapat membuat spasi atau koma. Sedangkan untuk dua baris ataupun menjadi vektor kolomnya, kita dapat menambahkan tanda titik koma untuk membedakan ini baris pertama, ini baris kedua. Kita run. Nah, hasilnya seperti ini akan menjadi ini baris pertamanya. Kemudian kan tadi kita menambahkan tanda titik koma, maka dia akan menjadi dua baris. Nah, contoh lain misalkan Z5 sama dengan
Nah, ini kemudian kita save ya. Selanjutnya kita run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dia tuh tanda titik koma tuh untuk menandakan itu satu baris, dua baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Selanjutnya kita akan membuat contoh matriknya. Misalkan contoh matriks. Misalkan di sini Z6 sama dengan kemudian kita run lagi, maka hasilnya seperti ini. Ini matrik 3x3 ya, ordo 3x3. Ordo 3x3. Nah, bagaimana kalau misalkan matrik 2x2? Tadi kan udah 3x3. Sekarang coba yang lebih itu ya. Misal 2x2. Cara lagi. Nah, ini matriks ordo 2x2. 2x2. Ini ya tampilannya, ini matriks ordo 2x2. Tapi bagaimana jika matrik yang bukan matrik bujur sangkar atau matrik yang banyak baris sama kolomnya berbeda? Misalkan matrik ukuran 3x4. 3x4 misalkan Z8 sama dengan 3x4 ya. Kita save dulu, kemudian kita run. Nah, jadinya seperti ini. Ini matrik 3x4. 3 baris dan 4 kolom. Ini matrik ordo 3x4. Matrik itu terdiri dari baris dan kolom, yang juga disebut larik atau array yang dua dimensi. Oh ya, untuk di editor, untuk variabel ini, dia tuh kalau misalkan kita pakai pertamanya huruf kecil,
maka di bawahnya itu harus huruf kecil semua. Tidak boleh satu huruf kecil, satu huruf besar. Ataupun kalau kita pakai huruf besar pertama, kemudian di bawahnya ini harus huruf besar semua, karena MATLAB ini sensitif. Kalau misalkan campur-campur nanti error. Maka sekian penjelasan mengenai MATLAB dan contohnya dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.